Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana dalam usia yang sangat muda, begitu lulus sudah harus memimpin cabang. Yang biasanya untuk jabatan kepala cabang itu paling tidak minimal 5 tahun dahulu baru jadi kepala cabang. Ini baru lulus langsung dicemplungin dan alhamdulillah sukses. Dan tetapi yang menarik adalah yang namanya kesempatan, peluang itu tidak datang dua kali. Selalu ada opportunity bagi yang melihat. Dan kebetulan ada tawaran untuk bisa sekolah di Belanda. Kita lanjutkan obrolan kita dalam OPEK, obrolan pekerja. Bu Ayu, tadi kan sebenarnya kan kalau kepala cabang atau pemimpin cabang itu kan sibuk ya, sangat sibuk. Tapi Bu Ayu masih sempat untuk nulis. Dan ketika nulis itu ada tawaran dari beasiswa. Itu gimana? Jadi saya tuh memang iseng gini. Mimpinya dari dulu memang pengen traveling around the world, gitu. Jadi gimana caranya nih ya gitu. Ya udah coba-coba cari beasiswa deh gitu. Karena 2001 tuh sudah internet sudah lancar lah ya. Sudah mulai ya. Tapi mungkin belum ya WhatsApp itu belum. Terus saya ingat masih pakai Yahoo Messenger gitu. Masih MIRC gitu ya. ya. Gitu. Jadi internet jadi cari-cari beasiswa gitu. Kebetulan waktu itu saya udah menikah tuh, sudah punya anak satu. Jadi coba-coba cari beasiswa kok ya, bikin jurnal karena saya senang nulis, saya submit kok diterima gitu dan dapatnya full. Kasusnya berdasarkan perbankan. Iya, perbankan. Jadi dulu bank itu, bank tempat saya kerja pertama itu adalah salah satu yang pertama yang mengeluarkan kartu debit, Pak. Oh, oke. Dulu debitnya itu tidak hanya sekedar debit, dia menerbitkan yang namanya poin. Jadi kalau kita belanja dapat poin. Itu bank swasta nasional itu pertama dia loh, Pak. Gitu. Sekarang kan udah familiar, dulu baru mulai. Nah, itu kita lagi memperkenalkan itu gitu. Kalau saya boleh bilang namanya poin qualify. Tahu lah ya banknya apa jadinya. Jadi saya cerita mengenai poin qualify itu ke jurnal saya itu, saya submit ke Netherlands Education Center itu dan akhirnya di accept gitu. Saya dapat masuk ke postgraduate diploma gitu ya. Kebetulan ada program untuk mengundang peserta dari seluruh developing country di dunia. Jadi teman-teman saya itu ada yang dari Filipina, ada yang dari India, ada yang dari Kazakhstan gitu ya. Full scholarship, jadi dapat uang buku, even uang traveling dapat, Pak. Gitu. Oh, itu bahasa pengantar Belanda. Inggris. Bahasa Inggris. Karena kalau di Belanda kan tetap bahasa Inggris ya, Pak ya, gitu. Jadi saya dapat beasiswa untuk sekolah di Maastricht School of Management, Pak. Itu di kota Maastricht. Itu di selatan Belanda, pakai bagian bawah, paling bawah dekat Belgia. Nah, di situ sebenarnya kalau saya melihatnya, saya belajar di sana itu bukan belajar teori belajarnya, Pak, tapi belajar belajar cross budaya ya. Jadi bagaimana belajar mempelajari tempat cara berpikir orang lain, perilaku gitu. Saya ingat banget itu pertama kali saya traveling sendiri dan keluar negeri gitu. Oh, jadi suami sama anak tinggal. Gitu. Jadi ya alhamdulillah saya suami yang betul-betul dari awal dia tahu kalau memang saya orangnya nggak bisa diem, Pak ya gitu. Jadi dia very support gitu. Jadi dia pikir ya udah ini opportunity, kamu bisa belajar sesuatu di luar gitu. Jadi belajar bagaimana perilaku orang, bagaimana hidup mandiri tempat orang lain, tempat budaya di sana gitu. Jadi itu yang saya dapat dari sana gitu. Jadi membuat, dan gini, yang saya lihat gini. Dulu waktu kuliah S1 di Indonesia, itu kan kita belajar teori ya, Pak. Teori banget gitu loh. Tapi kalau di luar kan sebenarnya nggak begitu. Mereka belajar banyak research gitu kan, banyak membuat tesis, terus kita banyak present gitu ya. Jadi menurut saya pengalaman-pengalaman itu membuat menambah wawasan saya untuk bisa bagaimana kita melakukan negosiasi gitu. Karena yang saya ambil adalah project appraisal management. Jadi bagaimana membuat satu project itu menganalisa apakah satu project ini visible atau tidak untuk dijalankan gitu. Jadi kan kita
menganalisa panjang lebar lah. Gitu. Itu Bu Ayu tinggal di rumah orang Belanda atau apartemen tuh? Saya kebetulan dapatnya di domnya. Oh, di domnya Jadi ya. di Maastricht School of Management itu sebelahnya ada domnya gitu. Nah, saya ingat banget saya sampai di sana itu Januari 2001. Culture shock nggak? Wah, banget Pak. Banget ya. Sendirian gitu ya. Saya pertama kali traveling ke luar negeri sendirian itu Pak. Oh, jadi gitu. saya terbang dari Jakarta itu kan ke Belanda ke airport Schiphol kan. Itu kan gede banget gitu. Berapa loh. jam tuh Bu perjalanan? Aduh, saya lupa ya, hampir 20 jam ya kan sana ya. Saya lupa deh. Tapi transit juga ke Malaysia atau saya lupa Pak. Ya? Pakai saya berangkat pakai Garuda gitu ya. Yang saya ingat di sana Schiphol itu kan gede banget. Dia kan kayak laba-laba gitu airportnya ya Pak ya. Tapi yang menarik adalah orang selugu saya gitu ya, masih seumur segitu gitu ya, berangkat sendiri dan saya nggak tersesat loh di airport. Oh. Karena kan petunjuknya lengkap ya. Iya. Coba kalau di kita kadang-kadang petunjuknya yang di sana tuh lengkap banget. Jadi even saya yang masih awam traveling tuh alhamdulillah selamat, dan dari Schiphol saya mesti terbang lagi naik pesawat ke Maastricht. Karena di atas kan Schiphol dia terbang ke bawah ya gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan sama anak-anak saya gitu, bahwa hidup itu ya maksudnya struggle belajar tuh tidak hanya di bangku kuliah terus di tempat kerja, tapi di kegiatan-kegiatan seperti itu kita belajar bagaimana kita adaptif, bagaimana kita menjaga diri sendiri kan sebagai perempuan di negeri orang gitu ya Pak ya, naik ke pasar naik sepeda Pak gitu kan, naik sepeda. Terus pada saat saya mendarat di Belanda tahun 2001 Januari itu suhunya -12 Pak. Oh, oke gitu. Langsung ini ya. Shock kan? Ya. Yang terjadi adalah dari sisi fisik adalah rambut saya rontok Pak. Karena kata dokternya tadi culture shock nih, jadi rambutnya yang shock kayak gitu. Jadi ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. rambutnya sempat berundul kayak gitu Pak. Jadi saya bilang, oh ternyata kayak gitu ya. Pengaruh gitu. Jadi itu pengalaman jadi ingat. Jadi kalau sekarang nih pada saat kita traveling, saat ini kita traveling, saya selalu ingat itu gitu loh. Ini suhunya terlalu jauh nggak? Karena saya punya anak masih ada yang masih SD kan. Jangan sampai dia kaget juga dari suhu. Kayak gitu. Jadi pengalaman jadi buat pelajaran. Kalau sambutannya Bu Ayu gimana Bu Ayu? Sambutan warga Belanda sendiri terkait dengan orang asing yang belajar di nggak tahu ya, saya ngelihatnya orang Belanda tuh ramah banget loh, bener loh. Jadi kalau orang Indonesia ramah ya di sana ramah banget. Tapi saya ngeliatnya gini, di Belanda tuh orangnya sedikit ya Pak. Jadi mungkin ketemu orang tuh jarang, apalagi Maastricht itu kota kecil. Jadi sejam sekali ketemu orang tuh udah bagus. Gitu. Jadi jarang orang. Jadi mereka kan terbiasa kalau papasan nyapa gitu ya, senyum gitu. Itu luar biasa. Menurut saya bagus banget, dan kita sebagai pendatang tuh dibantu banget sama dia gitu. Mereka juga bahasa Inggrisnya juga fasih kan ya, kalau mereka kan fasih, jadi nggak ada kesulitan lah gitu. Saya justru yang di sana pengen belajar tuh, belajar bahasa Belanda yang sampai sekarang nggak bisa juga gitu. Tapi ya itu pengalaman yang bagus sih. Mereka open banget gitu, dan banyak tradisi Belanda yang kita kan kayak banyak bahasa nih, bahasa Indonesia kan banyak terpengaruh sama Belanda kan. Ambil serapan dari Belanda ya kan gitu. Jadi ya homey lah. Kalau ini Bu Ayu kan ini kan pasti kalau istilahnya Steve Jobs itu kan ada connecting the dot. Sesuatu yang kita lakukan masa lalu itu biasanya itu pasti ada muncul di masa depan. Kan kalau kita bicara sebagai seorang CEO perempuan itu kan pasti banyak tantangan. Pelajaran apa sih waktu di Belanda itu yang Bu Ayu terapkan ketika menjadi pimpinan perusahaan seperti itu? Saya ngelihat salah satunya adalah kita belajar membaca karakter orang. Kita kan harus adaptasi tuh sama orang, terus sama dosen-dosen. Apalagi itu kan dari seluruh dunia ya, seluruh dunia 40-an orang. Saya punya teman, ada beberapa teman yang pada saat diskusi itu akhirnya berantem. Karena tipikal mereka misalnya nggak cocok diskusi dengan orang dari, saya ingat banget tuh ada yang berantem tuh dari teman saya dari Rusia dengan Filipina. Jadi kayak istilahnya debat kusir lah kalau di sini gitu. Jadi saya ngeliat tuh itu buat saya itu suatu pengalaman bagaimana kita membaca karakter orang gitu. Karena saya melihatnya gini, kalau kita mau percaya sama orang kan kita
perlu menganalisa dulu ya Pak Betul, ya. betul, Gitu. betul. Kita nggak bisa tahu nih Pak Hari orangnya kayak apa nih gitu Mhm. kan. Kita nggak bisa menebak, tapi kita bisa tahu kalau kita bergaul terus kita jadi Mhm. bisa oh karakternya dia begini. Untuk Mhm. kita bisa saling percaya kan saya harus adaptasi dengan Betul, betul, karakternya betul. dia gitu. Jadi Mhm. saya banyak belajar menghadapi orang seperti itu. Dulu Mhm. waktu saya zaman SMP SMA tuh saya nggak termasuk orang yang bukan orang yang talkative Pak. Saya bukan Mhm. orang yang talkative, tapi Mhm. begitu pertama kali kerja di Mhm. bank ini karena Mhm. saya pegang cabang, Iya, saya harus ketemu klien, klien, iya. itu di-push gitu. Mhm. I have to talk gitu Mhm. kan. Nah, jadi mulai banyak ngomongnya setelah kerja Pak gitu. Dulu Mhm. enggak gitu. Jadi waktu belajar waktu ke Belanda juga saya ngeliat bagaimana deal with people gitu kan. Jadi selama Mhm. kuliah itu kan diajak juga ke Mhm. project Iya, iya. satu saya lihat waktu itu perusahaan apa kita datang ke Mhm. sana kayak visit gitu terus Mhm. kita dengerin CEO-nya ngomong cerita. Jadi Mhm. saya oh ya karakter yang saya baca itu biasanya saya lihat pimpinan di CEO di sana Mhm. gitu ya. Mhm. Yang saya pegang sih sebenarnya adalah mereka banyak mendengar Pak. Oh, listening skill-nya ya? Heeh. Oke. Karena kita nggak mungkin bisa memutuskan kalau kita nggak Mhm. mendengar ya. Jadi saya Mhm. berpikir saya juga mencoba menerapkan itu gitu. Mhm. Jadi saya Mhm. coba mendengar. Jadi kalau ada permasalahan ya saya dengar dulu gitu Iya, Pak. iya, Karena kalau iya. kita informasinya nggak lengkap, kita bisa either memutuskan salah atau berpendapat salah gitu Salah, ya. betul, Walaupun betul. wajar berpendapat salah bisa, tapi Mhm. at least informasinya lengkap dulu gitu. Mhm. Saya Mhm. merasa waktu di sana yang saya ambil salah satunya itu. Mhm. Kebetulan bahasa kan juga full English kan. Iya, Kadang-kadang iya. campur Belanda. Jadi Betul. kita mau banyak ngomong juga susah Pak ya. Harus mikir ya. Beda Bahasanya sama kalau bahasa ibu itu kan nggak usah mikir pun udah iya, ngomong betul sendiri betul kan. Iya, betul. iya. Tapi pengalaman di sana itu 10 bulan di sana itu bahasa itu jadi lancar karena kita setiap hari Setiap terbiasa hari. loh. Gitu. Iya, iya. Gitu sih Pak Berarti menariknya. setelah 10 bulan Pulang kemudian kembali, pulang ke ya Indonesia. saya pindah Pak, pindah ke perusahaan ke dari tadi kan itu perbankan ya Tadi Pak berarti ya. resign atau gimana kalau di awal? Unpaid, cuti unpaid Oh, Pak. oke. Jadi saya kembali ke masih ke Mhm. bank yang sama, tapi saya Mhm. pindah ke treasury Pak. Oh, Jadi dari oke. cabang saya pindah ke treasury, di sana Mhm. saya belajar forex, terus saya belajar Hmm. transaksi dengan travel check gitu. Jadi Mhm. kesempatan belajar tuh memang di Karena sana. sudah dianggap udah citizen Gak tahu level juga dunia Pak. gitu ya. Jadi saya mulai belajar, wah ternyata forex itu dinamikanya lebih cepet kan dibanding saya ngurusin cabang gitu. Iya, Wah iya. ini satu hal yang menarik nih gitu. Iya, Nah iya. terus di tahun yang sama saya dapat kesempatan untuk masuk ke perusahaan manajer investasi, salah Mhm. satu grup BUMN Mhm. gitu. Nah Mhm. disitulah saya mulai belajar di capital market Pak, di pasar modal saya belajar di situ. Jadi Mhm. belajar mulai reksadana itu apa, itu 2001 Hmm. Pak. Iya, iya, iya. Gitu, dengan pengalaman di perbankan Mhm. gitu, saya masuk ke pasar modal, Masuk ke dunia baru lah masuk ya, ke dunia dunia baru dan baru. which is itu menarik buat saya karena saya seneng itu Tapi posisi dari nol lagi atau gimana? jadi Penyesuaian? saya waktu itu posisinya adalah di divisi marketing Pak. Mhm. Jadi saya belajar waktu itu Enggak secara level dibandingkan yang kepala cabang boleh dibilang jadi naik? turun. Oh, turun. Ya Oke. karena kalau level ya Pak jabatan, Iya. tapi maksudnya levelnya kan di level manajer yang Mhm. sama, tapi ya dari pada saat masuk ke perusahaan pengelola investasi ini kan saya sendirian Pak. Iya, Jadi iya, iya. lagi belajar nih pakai ODP-nya lah gitu, Iya, walaupun iya, iya. di level manajer ya, Mhm. tapi sendirian. Tapi alhamdulillah setelah 6 bulan Mhm. saya pegang divisi marketing di sana langsung. Oh, oke. Gitu. Artinya sebenarnya ya naik Iya, sebenarnya. tapi belajar dulu Cuma ya belajar Pak. dulu. Di ospek dulu lah Ospek Pak ya. dulu. Penyesuaian dulu. Iya, dan Iya. kebetulan saya waktu itu kenapa di marketing mungkin karena manajemen dari perusahaan ini melihat pengalaman saya Pengalaman. pegang cabang, Iya, saya pengalaman cari cabang. funding Mhm, gitu ya. mhm. Dulu kan megangnya funding ya. Funding. Kalau dulu bank kan beda funding sama lending. Lending, Jadi cabang iya. itu khusus funding. Jadi Mhm, mhm. saya dimasukkan ke divisi marketing dan 6 bulan kemudian saya pegang divisi marketing itu gitu. Mhm. Nah, itu belajarnya dari nol Pak. Mhm. Reksadana itu Iya, iya. apa gitu. Terus tapi langsung dicemplungin tuh ketemu klien dan kebetulan banyak klien-klien yang dalam artian WNA yang mesti di approach. Ini kan ceritanya baru pulang nih dari Iya, mungkin itu juga gitu ya. iya, iya. Jadi langsung terjun artinya langsung terjun di area marketing. Jadi belajar produk reksadana, terus belajar product development. Jadi saya di situ 2001 sampai 2007 Pak. 2001 2007. 6 tahun saya di 6 sana. tahun. Oke. Gitu. Tapi dari apa?
Yang BUMN tadi kemana lagi tuh Bu Ayu? Dari mana Pak? Sorry. Dari yang Dari BUMN. BUMN. Jadi saya 6 tahun di situ di manajer investasi grupnya BUMN ya Pak ya. Saya masuk di marketing, terakhir saya di posisi itu sebagai VP marketing. Terus tahun 2007 saya dapat kesempatan pindah ke manajer investasi lain tapi swasta Pak. Oh swasta. Nah ini tugasnya mulai lagi Pak. Tugasnya mulai lagi, jadi perusahaan itu izinnya udah ada Pak sebagai pengelola investasi, tapi dana kelolanya masih kecil. Oke. Jadi saya masuk dengan partner, kemudian partnernya dari tempat yang sama dari perusahaan itu, kita sama-sama ngembangin perusahaan ini. Berarti sebenarnya spesialis ini yang membangun Bu ya. Iya Pak ya. Dari bank tadi terus ke manajer investasi dari nol lagi. Yang di BUMN itu pun juga walaupun BUMN-nya udah besar ya Pak, tapi kita kan ngeliatnya dari dana kelola ya, kalau reksadana. Dana kelolanya waktu itu juga masih kecil Pak. Jadi ya dengan tim ya, saya dibantu sama atasan saya juga, terus dengan tim kita mengembangkan dana kelola. Dan menariknya di BUMN itu, di ME BUMN itu kita ngalamin yang namanya krisis tahun 2005 Pak. 2005. Nah itu pelajaran lagi tuh Pak, berharga bagaimana how to manage gitu ya. Keruwetan yang terjadi gitu kan, itu kan chaos kan. Gitu. Nah itu setiap momen saya kerja tuh punya momen yang menarik lah Pak, yang sampai bisa akhirnya jadi CEO. Di tempat yang terakhir ya Pak. Baik sahabat pekerja, sampai akhirnya kita masuk ke sesi bagaimana story behind the scenes seorang CEO perempuan. Kita tetap di OPEC, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Kita ikutin setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.